Nggak bisa maksakan begitu saja. Nabi pulang dari Taif ditipu itu begini. Terserah ente. Yang penting saya sudah menyampaikan. Apa ada kalimat takbir? Nggak ada. Ente ngarang aja kan di sini. Ngarang begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan itu kan. Nggak ada itu ayat begitu tuh. Nggak ada pasal bihamdi rabbika wastaghfir. Itu salah kata nafas begitu. Kan dilaporin. Apa dilaporin? Katanya begitu. Allahu Akbar itu kalimat yang sangat hebat sekali dipakai untuk menghadap Tuhan. Goblok. Jangan diremeh. Mau bakar sate pakai Allahu Akbar, masuk WC Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong mati itu Allahu Akbar. Gimana gitu? Kasihan itu mati. Saking banyaknya orang mati jadi Arab bukan apa-apa mati. Gak ada rasanya takliman di Bani Adam. Dia ditutupin juga enggak. Ya jadinya tetap sama kayak Ibnu Adam foto amal ila bisalati. Ila bisalati ini udah disebut. Kasihan orang sudah mulai mau meninggal. Itu ribut kakinya sakit, jangan dipegang. Nah, terus ngapain? Tapi disakit, panggil dokternya. Terus bagaimana saya? Dokter panggil, dokter datang 15. Jangan dipegang, udah begini. Saya merasa salah kan masih beliau soto bapak gitu. Jangan-jangan gua yang ditanya. Sakit ini. Artinya nyawa sudah tidak ada yang dibawa. Perut sampai ke kaki. Sudah sampai ke sini maghrib baru nggak ada. Oh iya ya, kita itu sakit. Masa yang nggak merasakan ada. Udah mantap. Taruh ke atas, rebutan. Itu bapak pansor, dua pecah itu. Bapak pansor, kustur bukan milik bapak, kustur milik kakak. Malah harus awet. Belar mati itu. Kita di ECC nggak ada itu. Saya cuma ingat itu, ditugaskan sama ini. Langsung jangan tinggalkan Gus Dur. Gitu kan. Sampai mudah berdiri aja padahal lemas bener. Nggak makan, nggak minum. Ada yang ngasih duit, tadi kan. Bisa lihat kok. Berdiri. Sampai selesai. Bawa ke mana? Uji kado. Perasaan sekarang udah mulai masuk ya. Sapar mulut gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumina bi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang surat Al-Kahfi. Mereka nggak jadi.
baca di motor. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma uhiya ilaika. Surat Al-Kahfi ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih wa la in tajza min duni multahada. Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu terjadi soal adab. Pikir soal adab, nggak boleh siaran adab. Indonesia kan kiamat. Ngerti nggak hukumnya azan? Itu yang tukang azan tuh, yang kayak sahabatnya Rasul. Siapa itu yang biasa ke Jabal? Dagang. Kira-kira kalau sholat nggak pakai azan sah enggak gitu? Kenapa azan jadi ribut? Kayaknya yang ribut itu orang pintar gitu, kagak paham gitu. Azan itu sunnah. Apa kalau nggak azan itu sholat nggak jadi tadi? Nggak boleh, nggak sah. Coba dipahami dulu lah gitu. Nah, sekarang masalahnya azannya ditaruh di TV. Ada begitu banyaknya TV ini. Semua tidak akan melakukan azan. Kurang apanya umat Islam? Tiap hari itu azan publik dikasih kewenangan oleh karena mayoritas. Sekedar hanya untuk kalau ditaruh di entek itu karena dikecilin aja sama saja. Makin campur. Ini sudah ributnya kayak apaan? Yang ngomong begitu terus apa sih karyanya gitu loh? Apa agama distaklinan ribuan orang bisa mendidik masukkan Islam bisa? Apa karyanya gitu loh? Gagal pahamnya gitu, gagal paham contohnya. Sekali lagi azan itu azan itu hanya memberikan bahwa itu waktu masuk sholat. Ntar sholat Jumat azannya 2 kayak orang NU ribut lagi. Di Mekah aja azannya 2 kali kok. NU bukan karena ikut Mekah kan, memang masyarakatnya ketika itu di desa. Azan yang pertama untuk memberitahu bahwa ini hari-hari Jumatan. Makanya orang NU pakainya kentongan pakai beduk, Istiqlal pakai kentongan pakai beduk. Indonesia ada kampus ribut. Belum selesai katanya Istiqlal kemasukan Yahudi. Nah, ini Yahudi.
bangsa Yaman aja ya, pergi ke Yaman aja belum pernah. Kamu enak kamu pergi ke Tarim. Tempat lahir Nabi Hud di sana meninggal kuburannya nggak enak, ada warteg. Untung sekarang agak mendingan. Dulu kalau ada orang asing hilang itu. Kalau ente nggak baca syahadat, dikulitin dulu. Ada teman dari Jerman nggak balik, katanya dikulitin. Oh, lebih kejam itu. Wali betul ya. Kan ini kok diikutin, terus habis itu muncul, yang penting jangan ada orang nyanyi di masjid. Nah, mana ada orang nyanyi di masjid? Kan ada orang cuma lagu Indonesia Raya kan ada cakep, itu pun nggak dikenal. Jalannya sana. Orang jauh-jauh dari Italia ke sini pengen belajar Bhinneka Tunggal Ika. Dijawab aturan apa itu Paus Bhinneka Tunggal Ika. Tapi masalahnya nggak terima Pancasila, ya nggak ngerti, nggak mau jawab. Nah yang begini ini kan arti negara siap-siap ini. Diikutin orang begitu-begitu diikutin. Udah ketahuan nolak Pancasila. Kita sepakat beragama Islam, bernegara pakai Pancasila, titik. Jangan macam-macam untuk ada orang begini, ada begitu, ngomongnya ini. Berani ini keroyokan, satu-satu. Syukur itu syukur. Kayak PKB sama Garda Bangsa sama Bangsa tahu ribut apa. Saya nangis kadang-kadang ya Garda Bangsa saya dulu. Saya nangisin. Gus Maksum, pendirinya Garda Bangsa itu Gus Maksum. Waktu menjawab bisa ada di Kediri. Bangsa itu asalnya Ansor. Tokohnya itu Pak Yusuf Basir. Ada lagi kayak Mojokerto, ikhlas dibayar enggak pendidikan dari Ansor. Untuk menjajah, untuk bekerja masukkan lagi menjajah. Dan mempertahankan Indonesia dari serangan komunis. Ansor itu yang paling banyak ketika itu Tanggul Jember tawuran sama komunis. Saya ingat aja gitu kan. Kok dibikin sekarang orang itu saya adalah ini, saya adalah ini. Yang karena pengaruh duit. Jadi roh Isuriahnya juga langsung aja kan saya adalah Isuriahnya terpilih. Duit. Karena setelah jadi wakil presiden itu jadi apa lagi? Saya katakan nggak ngaruh punya wapres. Apalagi ke dunia pesantren. Siang dia jadi boneka aja. Dia juga alumni Tebir, kasihan kayak kan. Dulu Gus Dur dikuyo-kuyo, sekarang dikuyo-kuyo sampai gantian. Kalau ditanya nanti hubud dunia khairal maut, rame lagi. Bukan berarti saya ngecinta Muhammad, dari dulu saya nggak berpolitik.
Itu kan ada versus Imin dan Ipul, jadinya rame. Saya tiap hari di Ciganjur itu kan sebelah sini Imin, di sebelah sini Ipul. Apa nggak mumpet saya yang di tengah? Ngurusin santri nggak buru. Kan kalau saya rame, bangsa listrik dicabut itu di Ciganjur. Satpam dicabut. Ribut batu bara aja keder gitu. Enggak usah batu bara. Kayak tahu dia ngurusin NU. Pernah kamu dia mintain sumbangan untuk ngecek kantor PBNU? Sampai partai kan juga nggak pernah kamu pikirkan kantor PBNU. Pernah nggak bikin kantor PBNU belum dicek? Enggak kan, enggak. Ngomong ngalor ngidul. Biar ramai. Saya nyumbang pertama. Nyumbang apa utama? Nyumbang beli kaos. Juga utama nih kaos. Iya, diikutin aja. Pernah nggak datang ke kantor PBNU sebagai warga Nadiyin gitu kan? Iseng-iseng tanya pada saat Mas makan belum, nggak tahu gitu. Saya juga belum. Jadi orang yang nggak paham gitu tuh nggak paham. Saya kadang-kadang ini Alvin Tanjung gitu. Itu saudara Ramli. Saudara Ramli, Pak. Apa sih karyanya gitu? Karyanya di penjara. Karyanya ngomongin PKI dulu. Orang Paus sudah sampai di sini dideportasi. Emang dia punya masalah dideporti itu? Apa bisanya nggak laku gitu kan masuk Indonesia? Cangkemnya orang Islam gitu kan orang Muslim. Warganya Ramli itu ada tanya. Nabi nggak pernah sinis semua orang. Takut akidahnya berubah. Iya. Cuma makan babi gitu. Gara-gara nggak ada azan akidah ubah, ribut sunnah, wajib nggak? Itu tanyain apa besok-besok pernah bayar zakat enggak gitu? Bayar loh. Biasanya kan hubungannya kalau sholat bayar zakat. Banyak orang sholat tapi nggak pernah zakat. Kayak saya ini nggak pernah zakat. Orang nggak senisok katanya. Ada yang bayar zakat terus pengen katakan orang kaya, orang Islam, tapi nggak pernah zakat. Kan itu ada hubungannya. Aqimus sholat wa atuz zakat. Refleks itu. Ngomongin orang betul. Ngeri. Udah capek ngomongin Alvin Tanjung. Dari tadi malam bukan. Udah begitu Rocky Gerung berantem tadi malam. Udah songong ketemu songong. Begitu tak adu perut. Yang jadi pendengarnya Aiman. Terusin gitu bahasanya begitu. Aiman kan begitu bahasanya. Rocky kok dilihatin itu cirinya orang filsafat begitu. Mulai. Nanya Tuhan sedang apa gitu. Di mana nongkrong? Bahasanya tuh di mana nongkrongnya Tuhan? Oh Allah. Tuhan dianggapnya angkringan aja nongkrong. Kok urusan orang begitu tuh? Baru mati baru tahu. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika, dan bacalah yang Muhammad apa yang aku wahyukan kepadamu
dari kitab Al-Quran ini. Kan ini anjuran suruh baca Al-Quran. Kapan lagi bentar lagi sudah bulan puasa. Boro-boro dipegang Al-Quran. Bolak-balik dulu. Kasian. Alhamdulillah. La nubaddila li kalimati. Tak satu pun kalimat yang ada perubahannya. Kalau sampean baca Quran Mushaf Usmani yang ini, saya pernah baca kitabnya Qurannya Ahmadiyah yang ditafsirkan oleh Mbahnya Ahmadiyah. Tersendiri saya pinjam, namanya Tadhkirah. Sebetulnya sih bukan Al-Quran kalau saya mengatakan itu. Tafsiran Al-Quran menurut Mirza Ghulam Ahmad. Ada kitab tafsir Jalalain, kitab tafsir Qurtubi, ada kitab tafsir lain oleh para imam. Yang terakhir itu yang mereka akui oleh Ahmadiyah, tafsir Al-Quran Ahmadiyah yang ditafsiri oleh Mirza Ghulam Ahmad, namanya Tadhkirah. Dari banyakan kitab, dari tafsiran Tadhkirah banyak menyebutkan dirinya gitu, bukan pendapatnya Rasulullah atau tafsiran hadis dengan Rasulullah, nggak ada itu. Nah ini walan tajidalahu min dunihi multahada wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati yuriduna wajhahu wasbir nafsaka itu ya kayak itu, sabar atas dirimu. Ya kamu kumpul-kumpul setiap malam Jumat, nggak apa-apa, seminggu sekali. Itu kalau saya yang hitung di sini, duduk di sini, itu tuh 4 jam saya tuh duduk di sini tuh 4 jam. Ngajinya cuma 3/4 jam. Mengapa kan wiridah yang panjang, sholat yang panjang gitu. Cuma tadi maghrib tadi saya di bawah. Bukannya kalau di sini kan saya tersinggung sama orang lagi pada sholat, kita makan jadi enak di bawah. Kalau di bawah makan tuh batasannya sampai isya, sampai dikerubutin nyamuk. Yang selalu yang Allah baru berdoa kepada Tuhan mereka bil ghadawati wal asy, pagi dan sore. Sama Hendro sama Indra itu pagi sore kalau. Nah itu pagi sama sore itu di sini di Indonesia ada itu. Warung Padang itu, warung Padang pagi sore itu di Tebet, kalau siang macet itu, kalau apalagi hari Minggu. Pagi sore di Tebet itu Saharjo ujungnya sebelah Sudirman itu macet di situ. Saya senang kalau macet. Jadi kalau memisnya saya gampang. Yuriduna wajhahu, karena Allah Ta'ala itu yuriduna wajhahu, mereka berdoa lillahi ta'ala. Ini sudah kalau dapat musibah baru doanya kenceng, dimarahin mertua baru doa. Wala ta'du 'ainaka 'inda turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabi' Allah kana amruhu. Ya untung di sini semua harus ibadah semua kan. Kalau tadi
ibadah lisannya itu Syekh Nawawi udah ngajukan tadi 1000 apa berapa sih tahlilnya itu Nawawi itu Syekh Madura tadi berapa tahlilnya 99 apa 1000 Pakai saya mulutnya gitu kan. Illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Tapi untung di sini gak ada pekakaknya kan ya. Bapak kalau udah pekakaknya baru sampai 33 ayam bakar sini ini, sono ini, ayam bakar sini ini. Tahlilnya santri kan begitu. Kalau udah mulutnya keter, mulai ngaconya datang. Kalau berkat kan yang di kebun itu kan terus itu. Kalau bagi berkat yang bagian kebun itu terus. Gelap sih soalnya di kebun. Mulai terang aja. Bakul. Katakanlah yang Muhammad al-Qur'an Rabbika. Kebenaran itu dari Allah Ta'ala semua. Tinggal intinya aja percaya apa enggak, kadang-kadang enggak percaya sih. Faman sya'a falyu'min Waman sya'a falyakfur. Terserah kamu ngaji ini, mau mukmin silakan, mau kafir silakan. Kata Allah nggak ngaruh, nggak perlu dibela. Tuhan nggak perlu dibela. Yang dibela seorang miskin, orang yang ditolimi. Itu nggak perlu dibela. Muslimnya yang harus dibela. Kabut terserah, nggak kabut terserah. Nggak bisa maksakan begitu saja. Nabi pulang dari Taif ditipuki begini. Terserah ente. Yang penting saya sudah menyampaikan dakwah. Apa ada kalimat takbir? Nggak ada. Ente ngarang aja kan di sini. Ngarang begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kata sahabat itu kan. Gak ada itu ayat begitu tuh. Gak ada pasal bihamdi rabbika wastaghfir. Itu sahabat apa begitu. Kan dilaporin. Apa dilaporin? Katanya begitu. Allahu Akbar itu kalimat yang sangat hebat sekali, dipakai untuk menghadap Tuhan. Goblok. Jangan diremeh. Mau bakar sate pakai Allahu Akbar, masuk WC Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bawa mati itu Allahu Akbar, diwaran itu. Kasihan itu mati. Saking banyaknya orang mati jarang kalau kau bawa mati. Gak ada rasanya takliman di Bani Adam. Lihat ditutupin juga enggak. Ya jadinya tetap kita mata ibu mata foto amal ila bisalasi. Ila bisalasi enggak disebut. Kasihan itu. Orang sampai yang sesemutan. Saya sering ngomong, terus begitu selesai ada yang gini tuh sakitnya sakit sama orang mati habis mati. Kamu pegang yang mati, yang matinya tuh nggak teriak gitu. Sakit orang tarik napasnya, rohnya ditarik itu sakit. Saya menyaksikan ketika Gus Dur mulai mau meninggal. Itu ribut kakinya sakit, jangan dipegang. Nah terus ngapain? Tapi disakit, panggil dokternya. Terus bagaimana saya?
Dokter panggil, dokter datang 15. Jangan dipegang, udah begitu. Saya merasa salah kan masih beliau sama bapak gitu. Jangan-jangan gua yang ditanya sakit ini. Artinya nyawa sudah tidak ada yang dibawa. Perut sampai ke kaki. Kok semua sekarang sudah tidak ada. Sampai ke sini maghrib baru nggak ada. Oh iya ya, kita itu sakit. Saya nggak merasakan aja. Lalu terus mangga taruh ke atas rebutan. Itu bapak pansor duduk pecah itu. Bapak pansor, kustur bukan milik bapak, kustur milik kakak. Malah harus awet. Lerang mati ribut. Jika di ECC nggak ada itu. Saya cuma hanya ingin ditugaskan sama ini. Acung jangan tinggalkan Gus Dur. Gitu kan. Sampai muda berdiri aja pada lemas bener. Makan nggak minum. Ada yang ngasih duit tadi kan. Saya lihat kok. Berdiri. Sampai selesai. Bawa ke mana? Mucikado. Ya ada yang masuk mobil ambulan. Saya terima ini siapa? Ini siapa? Saya menantunya. Perasaan menantunya begini. Kalau yang akan menantu. Oh, pesaing saya. Kapan fatwanya turun ini? Saya menantunya. Itu saya bicarakan di rapat keluarga. Ada orang mengaku menantu waktu itu. Siapa? Ini bukan. Oh jadi tetap saya nih yang menjadi menantu. Itu ceritanya. Yang datang juga aneh-aneh gitu. Ada seorang wartawan Kompas, dia mau deadline datang. Yang sekarang jadi acara apa itu? Orangnya botak gitu, lupa namanya. Cari aja lah di acaranya ada Sutijo apa begitu kan? Di situ saya pernah kata mau wawancara Gus Dur karena deadline saya takut dipecat sama Kompas karena saya dilebuk dia sama Gus Dur. Saya tungguin kok gak keluar. Lalu saya putus asa keluar gitu. Terus tanya sama teman, dari mana mas? Dari rumah Gus Dur. Nah tadi Gus Dur ada di masjid gitu. Nah yang mana yang benar ini apa yang itu? Saya nggak tahu. Cuma saya belum pernah ngelakonin begitu gitu kan. Gus Dur jadi dua itu nggak pernah gitu. Yang ada tuh kalau Gus Dur dapat duit, kan dari orang-orang nggak ada, saya ada di pas diundang di Ciganjur. Terus saya ngomong, saya suruh hitung mana yang biru, mana yang merah. Kalau saya bilang ini merah ini biru kan bisa ya, nggak jelas. Bagi nak hitung, pura-pura begitu, Pak, Ibu Nuria mau keluar, masukin lagi itu kan. Saya bilangin nanti. Ya tidur nangis, kayak pura-pura sakit, tenggelam.
nggak jadi Pak, keluar gua, kamu ada aja. Kasihan dia, warisannya cuma 3,2 miliar sama tanah, nggak ada apa-apanya. Terus lanjutnya, Kak, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar yukhallawna fiha min asyawir min dhahabin ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Sungguh Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam surga itu. Mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Ini kan repot ini. Saya disuruh ngelamun. Tapi kan intinya kalau bicara tentang masalah ayat surga, kembali lagi kepada yang atas. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya enggak gitu kan dengan surga neraka itu? Karena di sini innal ladzina amanu, beriman. Perkara iman bagaimana? Pokoknya yang penting beriman kan ya. Hubungannya sama itu wa amilus sholihat. Ada orang sekelompok innal ladzina amilus sholihat. Orang-orang apa? Berbuat baik. Sayang dia nggak punya iman, itu loh bedanya. Tapi kita ngapain bawa-bawa terongol? Ya, apalagi dikasih skater mas, cek kosong aja mas kalau sih. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, sudah beriman berbuat baik. Orang Eropa banyak orang kafir berbuat baik karena dia nggak percaya dengan ada baik ada buruk. Memberi bantuan, mereka pintar semua, tidak nolong. Kita yang banyak berimannya, banyak nolongnya. Repot sih kalau menceritakan negara yang di Swedia di sana itu 1% yang orang korupsi, itu kan menceritakannya repot gitu karena sampai berangkat ke sana. Mau ada kalau nggak Swedia mesti telanjang ini. Anjing dihormati. Saya udah lari kalau ada anjing.
Apa wawi didorong lagi, nggak ada apa-apanya, didarang, dorong. Itu. Ingat, mereka kalau berbuat kami sampai jawab dia tidak ada imannya. Silakan berbuat baik, silakan gitu kan. Yang salah nggak apa. Kita pakai prinsip kalau dihormatin orang, maka hormatilah mereka, atau lebih baik daripada mereka penghormatannya. Itu aturan. Baiklah itu tadi itu pakai. Nah, dua biasa pindah. Saya melihat dari mulai kemarin itu acara kok rapi itu, pengen umat Islam jalannya rapi kayak begitu tuh. Itu kalau kita pergi ke Senayan dalam acara begitu, mesti nggak karuan-karuan naik motornya. Kalau Haji dan Bekasi, pakai kopi nggak pakai helm, pakai bendera takbir, waktu sudah Bekasi sampai GBK kuat. Katanya lahi kalimatillah. Sudah tahu benernya gimana. Orang mari itu, coba lihat, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, mobil bis ke sini. Wah, masa umat Islam nggak bisa sih kayak begitu? Betul dicontoh gitu. Kesederhanaan iya. Tuh sayangnya aja Gus Dur nggak lihat. Kalau Gus bisa lihat kayak dia itu, kesederhanaan sepanjang itu dia pakai baju batik. Orang suruh pakai batik, dia udah seumur hidup pakai baju batik. Setelah turun apalagi nggak pernah pakai dasi, takut kayak mandor waji itu dia bilang gitu. Nggak ada pengawalan. Yang awal itu cuma nuntun. Mobilnya nggak pernah baru, bekas. Itu dikasih orang. Yang terakhir itu dikasih batoke kemas. Nggak pernah dia ada tuh 2 mobil pembelian dari wali kota Surabaya sampai nggak tahu itu suratnya di mana gitu. Akhirnya dilelang pakai barang bekas yang 1,4 kilo. Pernah di kantongnya ada duitnya? Nggak ada. Punya kredit card dipakai orang. Cuma pertanyaan saya kepada beliau, apa sih enaknya jadi presiden? Enaknya kalau sakit gratis, ada yang bayari dulu, kita harus nyari duit dulu, Pak. Waktu jadi PBN itu tuh kalau sakit cari duit dulu, pernah yang saya mikirkan? Ya, beribut orang aduh, NU tuh kere, NU tuh bisa, NU kere. Dari dulu nggak boleh kaya. Punya bank swasta namanya Rusuma diamlasin. Sampai presidennya aja diamlasin. Ada yang bilang enggak ada kok. Kedudukan nggak perlu dipertahankan. Berangkat sendiri ke Amerika, udah pada dunia udah nabrak. Istilahnya nabrak betul berangkat. Tinggal. Malah apa yang dilakukan oleh Gus Dur? Ada orang cuma dialihin. Kalau dikeluarkan dari istananya, mereka Gus Dur harus izin pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, yaitu RT. Coba minta izinnya kepada RT.
Pak RT, saya mau keluar istana, mau ke Amerika. Itu sih kan juga pakai jet pribadi bolak-balik. Terus pernah kan gitu loh. Sekarang udah 20 tahun kaset orangnya ada loh di tebiran loh lagi nongkrong di pohon kelapa gitu. Kok di pohon kelapa belum dihisap. Bagaimana dihisap orang jamaah ziarahnya bergantian nggak selesai-selesai. Yang ziarah yang antarkan kubu ke mayat itu belum 7 langkah ganti lagi. Malaikatnya keder. Tugas kok begini sih itu nggak ada obyekan gitu. Terus ya keluar. Iku loh, apa Pak nongkrong di bawah kelapa. Iku hari-hari loh. Wong itu mas ziarah terus tuh kok kelamin sing lawas saja kita diberikan kain kapan yang lama biar tidak diperiksa atau dihisap. Selamat ya. Sekarang dari sedekahnya bisa sampai 5 miliar 1 tahun. Itu buat anak yatim. Baru nama haula wali itu, namanya wali itu begitu. Kalau nabi juga pasti wali itu. Nabi itu pasti wali. Tapi wali belum tentu nabi atau rasul, apalagi rasul. Nabi galaga. Tapi kalau nabi atau rasul ada sifat walinya. Kalau kita kan wali murid. Tadi itu. Wayas tadi sebenarnya si bima inkalma biyasmi al-Quran. Itu dah. Jangan lewat. Oh iya silakan. Wadrib lahum masalan rajulaini. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وقففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يخوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan 2 orang laki-laki, yang seorang yang kafir kami beri 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Nah ini kan orang kafir taruhlah Eropa ngeceti. Wah subur makmur adanya di sana. Yang sebetulnya adalah di sini. Mengakui atas kesuburannya, mengakui atas keperbedaan antara satu dengan yang lain. Paus mengatakan begitu. Titik beratnya itu
cinta kasih. Tapi cinta kasih itu menurut saya masih di atas Islam. Kan itu baru hubbun. Hubbu, habbun, habibun. Cinta. Kita punya rahmatan. Dalam pembukaannya kita mempunyai rahmat. Kita coba dia dibuka. Rahmatan lil alamin. Kenapa tidak digunakan itu? Karena kita jadi sombong gitu kan. Sudah, kalau mereka masih baru itu tingkat tauhidnya itu baru apa? Oh, cinta kasih, belum sampai. Perkara Tuhannya A, B, C, D itu urusan dia. Atau saya tempat, wah itu kan Tuhannya begitu. Wah dia tidak mengaku Nabi Muhammad umat Katolik. Udulan dia kok. Yang nggak kafir kan adanya itu kan karena dulu itu ada pendeta ngomong nanti bakal akan lahir seorang bernama Ahmad. Gitu. Terus diucap-ucap nggak usah disebutin itu, gitu. Kalau kita kan enggak menyebutkan setiap inna hadza la bisuhu bil ula suhu bi Ibrahim wa Musa, selalu setiap Jumat. Intinya aja nggak dengarkan. Tahunya kan kalau berbar kalau walakum ini nawal muslimat, ini nawal muslimat, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ya enggak baca istighfar, mingkem lagi karena ngerti bahasa Arab. Khotib mengajukan wastaghfiru, istighfar kalian, innahu huwal ghafurur rahim. Khotib lorok kebet lagi gitu kan. Nggak ada. Ketika Imam Khotib mengatakan wala dzikrullahi akbar, sampai nggak jawab tuh Allahu Akbar. Sendiri. Aturannya kan jawab wala dzikrullahi akbar, Allahu Akbar. Enggak. Yang bego itu siapanya sih? Kiainya apa muridnya gitu loh. Karena ada anjurnya, wastaghfiru nggak ngerti, wala dzikrullah apa nggak ngerti. Sendiri. Takbir. Padahal Bapak yang khutbah ini yang mustajab. Waktu yang mustajab itu diantara Bapak yang khutbah ini. Tangannya tuh lemes, tidak ngomong kita Allah ngobir bil muslimin talil wali walidayah. Sudah dihancurkan sama khotib wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Jawaban di sini boten, karena boten ngertos. Dikasih tahu nggak ngertos lagi. Tapi kalau suruh takbir cepat, pas giliran wala dzikrullahi akbar, mingkem. Kalau biar dipasang tuh ngomong, wah, pasang tuh begitu, pengaruh setan Yaman. Marah tuh bilangin begitu. Kalau saya ngomong Habib itu sama dengan Kiai, marah. Beda, kalau Habib dapatnya humus, kalau Kiai dapatnya zakat. Oh, kegedeannya 5%. Kalau Kiai 2,5%. Dia marah kalau Habib dikatakan. Saya sering gitu. Di bib saya ada
uang zakat, nggak mau, saya urus. Iya. Mana katanya yang punya zakat? Udah meninggal, di kuburan ada tinggal. Sering digunakan durian untuk begitu. Kalau enggak jual samin. Ayo haji. Bukan. Ini sarung bikinan. Ini tahu ini minyak samin cap onta. Jadi saya diam aja. Ini yang seperempat harganya ini. Kalau sekarang sudah banyak samin cap onta itu. Ya Allah, kita semoga masuk surga. Saya doakan. Jaga. Mana orang tua kamu? Ya udah, kalau tidak ada nanti saya balik lagi. Tapi ini harus dibeli. Samin. Saya pengen rame sama orang tua. Jadi saya bilang seperempatnya. Begitu pulang, duduk lagi di depan itu. Mari kita sama-sama doa keselamatan. Allah Ta'ala keselamatan. Tapi saya lucu pernah mengantarkan Habib ke makamnya Imam Syafi'i waktu jadi mahasiswa. Habibnya Habib Betawi, nggak pakai bahasa Arab, bahasanya bahasa Betawi. Saya boleh ketawa aja. Ini Habib, Bapak Benyamin. Udah nggak usah disebutin, saya tahu. Mau anaknya sama-sama main PD bareng saja. Ada dua orang tadi kan, yang satu Muslim dan non Muslim. Ini ceritanya yang non Muslim itu sombong gitu. Tapi perasaan yang banyak tuh orang Islam yang sombong. Sama-sama. Ininya baik, anunya hasil hasil kormanya baik, ininya baik. Semua menghasilkan dengan barang-barang baik. Waqala wa kana lahu thaman faqala li sahibi wa huwa yuhir ana aksaru minka malan. Artinya agak-agak mau kaya nih. Orang bapak buat sama terus umur banyak. Wa ta'ala jannatu wa ghalim faqala ma adun man tabira abadan ma adun sa'atakum wa ma kita ila rabbi la tidra khairu min amqa. Ya tunggu nanti, jangan tanya sekarang gitu. Kalau nanya surga itu jangan sekarang, nanti. Sekarang nyalengin aja lah, nyalengin gitu kan. Buat ongkos ngeliat surga gitu kan. Nanti ketemu juga kalau kita masih punya iman. Dan kita pernah berbuat baik, ditagih itu nanti malaikat. Kan saya masih beriman, ditagih. Nanti dikepet aja sama malaikat. Ya tahu nih, iman pernah. Tahun ini iman, tahun yang ini enggak. Tahun yang ini iman, tahun ini enggak. Kan tahu catatannya. Ada itu ayatnya di surat Yasin. Nanti kamu dikasih prestis sama malaikat. Cire, utek. Kapan gerayang-gerayang, kapan bawa perempuan orang lain, nyantuh. Ada semua ada prestisnya. Ketika wanak kamu diapain, mulut kita ditutup, gigit disarasi. Itu kan ada itu. Baru dibuka. Lu kaget. Oh iya ya. Oh iya ya gitu. Pendro perangga ibu mak, gangguan banci, kicipinan. Ada di sana.
pulang ngaji ngangguin banci, yang ngajak Irul. Alasannya beli durian di depan Cipinang. Mau tahu durian-durian kemarin tawuran itu Pak Surah lagi malam. Saya ditelepon lagi, saya telepon Lurah Pak Surah, si Iqbal nggak ngerti katanya, saya baru bangun tidur Pak, nggak jelas. Jangan tidur mulu. Al-Fatihah. Iya, kalau betul ya. Ngajinya sebentar. Punya saya itu ya Allah.